Seminar peluncuran aplikasi dan dengar bersama drama audio Tangan-Tangan Alam serta alih wahana novel Tangan-Tangan Alam ke dalam bentuk drama audio. Acara ini digelar di salah satu hotel pada Sabtu pagi. Seminar ini menghadirkan narasumber dari Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 Provinsi Sumbar Undri, sastrawan Sumbar yang juga pemimpin redaksi Khairul Jasmi, penulis cerbung dan naskah drama audio Tangan-Tangan Alam Dafrian Syaputra, konten kreator Sumbar Desbi Sugari, serta ratusan peserta seminar. Karya novel yang berjudul Tangan-Tangan Alam sebelum berbentuk karya novel, karya ini merupakan cerita bersambung yang diterbitkan oleh Surat Kabar Singgalang dari tahun 2014 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2019 karya ini dijadikan ke dalam novel dan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama. Adapun kisah yang diangkat pada karya ini menceritakan silat petualangan yang syarat akan nilai dan pemaknaan filosofi kedekatan antar manusia dan alam. Kegiatan ini didukung penuh melalui Dana Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan LPDP. Melalui program pemerintah yang bersifat dukungan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, komunitas, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan dalam rangka melanjutkan penciptaan karya kreatif inovatif untuk memajukan kebudayaan. Setelah melewati berbagai seleksi yang diikuti oleh 3.500 karya yang masuk, karya Tangan-Tangan Alam dengan kategori perorangan dengan penulis Dafrian Syaputra terpilih dan ditetapkan sebagai salah satu penulis terbaik. Diketahui dana abadi kebudayaan atau Dana Indonesia merupakan dana yang diakumulasikan ke dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya untuk mendukung dalam memajukan kebudayaan. Dalam kategori perseorangan, Dafrian Syaputra mencoba mengangkat alih wahana novel silat Tangan-Tangan Alam yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Diangkat ke dalam bentuk drama audio atau cerita suara berbasis publikasi konvensional melalui salah satu media radio di Jakarta dan Sumbar setelah melewati program berbagai seleksi. Dari 3.579 proposal yang masuk, karya ini terpilih sebagai karya terbaik. Mengangkat tema budaya tutur yang merupakan salah satu bentuk manifestasi penyampaian ide, gagasan yang melibatkan pengolahan rasa dan karsa yang melalui proses pengucapan serta pendengaran sebagai media komunikasi. Kita hari ini merupakan acara puncak dari pelaksanaan alih wahana novel Tangan-Tangan Alam terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2019 ke bentuk drama audio berbasis publikasi konvensional melalui radio dan media digital dengan di Android dan iOS. Kegiatan ini didukung penuh melalui Dana Indonesia kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP melalui program pemerintah yang bersifat dukungan pembiayaan yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan dalam rangka melakukan penciptaan karya kreatif inovatif untuk pemajuan kebudayaan inilah dalam kategori perseorangan, yaitu Bapak Dafrian Syaputra yang telah mencoba mengangkat tema tersebut.
Alih wahana yang diharapkan ini akan lebih digandrungi masyarakat khususnya generasi muda. Selain itu juga akan berdampak kepada perkembangan budaya tutur dan sastra lisan, khususnya pada seni sandiwara radio Indonesia. Mengingat sandiwara radio dahulu pernah berjaya pada masanya, dengan hadirnya inovasi ini, generasi muda dapat mengenal kembali serta diharapkan generasi menyukai, memantik semangat berkarya, sehingga dapat membuat kembali karya inovasi yang berbasis audio. Penulis novel Tangan-Tangan Alam yang Dafriansyah Putra mengakui dalam menghasilkan sebuah novel dibutuhkan waktu 2 tahun sehingga tercipta satu novel yang berjudul Tangan-Tangan Alam dari tahun 2014 hingga 2016. Karya ini diterbitkan di media cetak Singgalang yang hanya berbentuk cerita bersambung pada tahun 2019. Penulis kemudian menjadikan karya ini dari cerbung menjadi novel yang kemudian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ia menyebutkan alih wahana novel Tangan-Tangan Alam ke dalam bentuk drama audio merupakan salah satu program terpilih dari Dana Indonesia dari Kemenristekbud Indonesia. Terkait dengan perjalanan novel saya, jadi novel ini sebenarnya sudah lama sekali di 2011-an atau ketika zaman kuliah. Nah, ketika itu saya sebenarnya dunia kuliah saya jauh berbeda dengan dunia dengan dunia. Akhirnya saya coba untuk mencari hal yang baru, mencari dunia baru yang lebih maksudnya lebih menggali imajinasi lagi. Jadi asiknya dalam menulis itu, imajinasi kita itu tertantang untuk memikirkan hal-hal yang baru, untuk memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang. Itu jadi sesuatu yang asik sekali terutama bagi penulis. Nah, ini mungkin presentasi awal saya. Oke. Ini presentasi kali ini saya kasih judul Tangan-Tangan Alam, Jalan Panjang Sebuah Cerita Panjang. Dari cerita bersambung, lalu novel, kemudian drama audio. Jadi awal sekali pada tahun 2011-an, saya coba memberanikan diri menyapa Pemret Singgalang. Jadi waktu itu saya nggak kenal, tapi keinginan timbul dari hati ingin berkarya. Jadi saya beranikan diri untuk menyapa Pak Heru Jasmi waktu itu melalui media Facebook. Yang ini menanyakan apakah Singgalang menerima naskah cerita bersambung silat, karena setahu saya Singgalang rutin menerbitkan karya-karya seperti karya Mahmud Hendrik dan lain-lain, dan itu dahulunya amat digemari dan ditunggu-tunggu. Sehingga saya cobalah untuk memulai menyapa beliau. Ini awalnya iseng-iseng karena saya juga nggak kepikiran apakah pertanyaan ini akan dijawab atau tidak. Tapi alhamdulillah waktu itu ternyata respon dari beliau langsung dijawab. Ternyata pada saat itu sedang ada penerbitan cerita bersambung, yakni cerita Sakai yang ditulis oleh Mahmud Hendrik. Nah, setelah itu saya tanya lagi apakah setelah itu ada naskah yang diterbitkan. Dijawab oleh beliau belum tahu. Kemudian ini pada tahun 2012 waktu itu lanjut itu karena belum ada stok mungkin itu, jadi saya cobalah membuat cerita silat. Ini dilakukan selama 2 tahun. Dari tahun kan saya hobi menyimpan data, jadi ketika itu saya coba screenshot. Nah, inilah awal-awal draft cerita bersambung itu saya buat. Baru saya beranikan diri untuk menyapa kembali Bapak Heru Jasmi tadi, karena tadi katanya belum. Jadi setelah saya punya karya, baru saya berani mengirimkan kembali dan menyapanya kembali. Dan juga saya kirim juga melalui Singgalang, melalui email resmi Singgalang. Selanjutnya, nah, beberapa hari kemudian dibalas oleh Pak Heru Jasmi bahwa saat itu sudah tertekan kontrak dengan orang lain. Kebetulan saat itu baru seminggu yang lalu kata beliau untuk cerbung silat edisi harian dimuat di Mingguan Singgalang. Nah, ini akan dipikirkan terlebih dahulu kata beliau.
Jadi saat itu saya merasa hancur sekali karena sudah mencoba menulis 2 tahun, pas memuat ternyata hanya selisih 1 minggu sudah didahului oleh orang lain. Lanjut. Nah, ini tahun 2017. Selama hampir 3 tahun, setiap hari Minggu Singgalang memuat fragmen-fragmen dari cerita bersambung yang saya tulis. Nah, ini merupakan fragmen terakhir. Pada bersambung saja, terus korannya mungkin sudah jadi bungkus gorengan atau gimana. Saya nggak pengen karya itu habis di situ saja. Maka saya beranikan diri untuk mengirimkan kembali naskah yang tadi sama. Gramedia itu penerbit yang besar, penerbit yang punya nama-nama penulis yang udah tenar, dan kita yang pemula apa itu di mata Gramedia. Jadi saya nggak berani awalnya untuk menerbitkan di Gramedia, jadi saya coba kirim ke penerbit lain, yang ini penerbit Viva Press. Pada tahun 2017 saya coba kirim, namun ternyata saat itu langsung dibalas bahwa naskah saya ditolak karena ada alasan yang belum bisa disampaikan di sini katanya. Jadi jodohnya bukan di Viva Press. Ini terus selanjutnya saya coba kirim lagi naskahnya, tapi juga tidak ke Gramedia, karena saya yakin Gramedia itu penerbit yang bagi kita tahu di nomor 1 di Indonesia. Jadi untuk mengirimkan naskah ke Gramedia. Selanjutnya, nah inilah dokumentasi naskah yang saya kirim dulu dalam bentuk print out. Jadi ketika itu kita wajib mengirim dalam bentuk print out dan juga soft copy. Ini bukunya tebal sekali ketika itu. Saya kirim melalui pos dan juga melalui email resmi penerbit. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses alih wahana novel saya, kebetulan judulnya Tangan-Tangan Alam, ke dalam bentuk drama audio. Nah, kegiatan ini kan merupakan bagian dari program terpilih dari Dana Indonesiana Kemendikbudristek tahun 2022, yang mana sebelumnya kita melakukan banyak tahapan, dan ini merupakan salah satu tahapan akhirnya untuk mempublikasikan kegiatan kita kepada masyarakat. Tujuannya agar tujuannya adalah alih wahana dari novel Tangan-Tangan Alam ke bentuk drama audio. Jadi selain peluncuran drama audionya, kita juga mengadakan seminar dan juga peluncuran aplikasi. Jadi output kita selain drama audio juga kita bentuk ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Oke. Untuk kegiatan ini kita mengadakan seminar. Kebetulan tadi kita mengundang Bapak Fitra Arda selaku Sekretaris Dirjen Kebudayaan. Setelah itu kita juga mengundang Bapak Unri sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat. Dan juga nanti kita akan mendengar paparan dari Bapak Khairul Jasmi sebagai Pemret Singgalang dan juga sastrawan Sumbar. Nah, itu kan dari pemateri tersebut kita ingin melihat bagaimana acara ini dari berbagai sisi, berbagai keilmuan gitu Pak. Serta kebetulan kita buka pendaftaran secara umum, tapi terbatas kuota hanya untuk 100 peserta. Jadi kemarin peserta sudah mendaftar melalui aplikasi, melalui link yang kita sebarkan. Jadi merupakan cerita fiksi yang sebelumnya dimuat secara bersambung di salah satu surat kabar Sumatera Barat. Nah, setelah itu kemudian saya coba kirim ke penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan alhamdulillah diterbitkan sebagai novel. Kebetulan tahun kemarin dibuka program Dana Indonesiana Kemendikbudristek. Nah, saya coba lagi daftarkan dan dalam bentuk alih wahana. Jadi alih wahana ke bentuk drama audio, dan alhamdulillah lolos dan akan dipublikasikan ke beberapa Novel berjudul Tangan-Tangan Alam karya Dafrian Syaputra berubah wahana menjadi audio novel. Juga bisa didownload melalui aplikasi TTA Cerita Suara. Novel konvensional output berbentuk drama.
Menurutnya, alam aplikasi itu akan disediakan 4 menu. Yang pertama, cerita suara yang terdiri dari 6 episode dan masing-masing episode audio itu kisaran 15 menit. Kedua, rupa suara. Di dalamnya terdapat foto-foto pendukung. Ketika diklik satu nama, akan diarahkan langsung ke Instagram nama yang diklik. Ketiga, mula suara. Di dalamnya akan terdapat narasi awal mula terbentuknya wahana audio. Kemudian ditampilkan dana Indonesiana atau dana abadi kebudayaan yang disediakan pemerintah. Keempat, senandung suara. Di menu itu akan diupload soundtrack yang sudah dibuat dalam wahana audio tersebut. Bentuk hampir sama dengan Spotify. Senang sekali melihat buku karya sendiri terpajang dengan nama sendiri. Itu awalnya mimpi, tapi ternyata alhamdulillah jadi kenyataan. Nah, dan ini juga dokumentasi ketika kita melakukan bedah buku. Kebetulan ada Bang Subhan juga ada Bang Rizal di sana. Juga ada Pak Karol Yasmi, kenal orang gitu. Jadi kalau buku habis di buku itu paling cuma untuk ditaruh, habis dibaca ditaruh di lemari, udah lupakan. Jadi ada ide lagi waktu itu, kebetulan melintas saja ide itu, gimana kalau buku ini ingin saya jadikan dalam bentuk audio. Kebetulan itu ada kaitannya dengan yang dibahas kita tadi, yakni di kategori karya kreatif inovatif. Nah, saya mengaitkan novel tersebut ke dalam Aliwana dalam bentuk drama audio. Nah, itu tiba-tiba ide itu muncul. Terus apa sekedar drama audio saja? Tentu tidak, tapi ada lagi bersama dengan beberapa radio dan juga dalam bentuk modern. Jadi di sini kita membuat aplikasi berbasis Android dan iOS. Alhamdulillah proposal tersebut juga lolos. Kita juga Kemendikbud melakukan verifikasi. Juga prosesnya cukup panjang ketika dengan menjual nama Tangan-Tangan Alam Cerita Suara. Nah, jadi ini konsepnya cerita suara. Karena ini merupakan dana akademi kebudayaan ini juga di iklan-iklan yang biasa kita dengar. Nah, saya coba ajak untuk kerjasama dan alhamdulillah kami bersambut. Mereka juga bersedia menggarap karya ini bersama-sama. Nah, ini lah beberapa dokumentasi proses perekaman suara. Nah, setelah itu kita juga di sini bikin ilustrasi. Jadi ilustrasi ini kita minta ini ilustratornya dari Palembang, namanya Bang Yudhistira. Kita minta bantu untuk mengimajinasikan naskah itu ke dalam bentuk visual. Ini beberapa karya beliau. Dan juga naskah ilustrasi ini nantinya akan kita tayangkan juga di aplikasi. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 Sumbar Undri menyebutkan, kegiatan yang digelar merupakan salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan khususnya di Provinsi Sumbar. Selain itu, ia mengatakan dengan bantuan dana dari Kemenristekbud Indonesia yang menggandeng Kementerian Keuangan dan program ini telah lama digelar. Serta pada tahun 2023 ini terdapat 17 komunitas maupun perorangan dan program ini akan berlangsung secara berkelanjutan. Yang pertama, seminar ini adalah merupakan sebuah seminar
yang difasilitasi oleh Dana Indonesia merupakan sebuah kehadiran negara dalam memajukan kebudayaan. Kami bersyukur sekali dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk memajukan kebudayaan yang ada khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kantor kami sendiri di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini adalah kegiatan terbaik sebetulnya. Bagaimana kegiatan ini itu bisa mentransferkan keilmuan kepada komunitas-komunitas pegiat literasi dan juga masyarakat dan juga untuk memajukan kebudayaan. Kami sebagai UPT Kementerian di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan ini salah satu upaya kami ke depannya dan juga pada hari ini itu setiap komunitas itu dibantu, difasilitasi. Salah satunya adalah ini. Ini adalah merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, kemudian Kementerian Keuangan dalam kerangka Dana Indonesia. Ini itu sudah lama. Pada tahun ini ada 17 komunitas maupun perorangan yang dapat. Ini adalah program diberkembangkan dan juga akan berlanjut terus-menerus gitu. Pada tahun sebelumnya itu banyak komunitas yang dapat dalam kerangka bantuan fasilitasi program Indonesia. Itu diperuntukkan bagi komunitas dan juga perorangan yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Kedepannya adalah komunitas-komunitas maupun perorangan yang bergerak dalam bidang kebudayaan itu bisa bergerak dan untuk memajukan kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat. Salah satu peserta Dwita Norvalinda mengatakan, kegiatan ini salah satu wujud dalam meningkatkan sastra secara lisan, terutama di bidang literasi. Selain itu dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas bagi kaula muda untuk mencintai sastra secara lisan dan juga bagi media radio, merupakan era baru yang selama ini drama audio telah tenggelam. Ia mengakui drama audio saat ini butuh inovasi dan pergerakan dari generasi muda, sehingga dapat memberikan terobosan karya drama, dan saat ini drama audio sangat ditunggu bagi masyarakat. Ia juga berharap drama audio ke depannya dapat kembali mengudara di stasiun radio dan sebagai usaha demi mengeksistensikan radio di tengah masyarakat. Untuk ini saya apresiasi sekali untuk kita meningkatkan sastra lisan kita ya, untuk literasi lah ya, di bidang literasi, di mana Saudara Rian atau Bung Rian ini mengangkat untuk fiksi-fiksi yang bisa diaktifkan, baik itu dalam bentuk novelnya, dalam terbungnya, dan sekarang itu diaktifkan di drama audio. Jadi yang saya tangkap di sini adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi kegiatan ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dari anak-anak muda kita sekarang untuk lebih mencintai sastra atau lisan juga dan juga dalam literasi kita. Dan untuk radio sendiri ini suatu era baru juga, karena selama ini radio itu untuk drama-drama ini sudah tenggelam gitu, sudah tidak ada lagi yang menciptakan ataupun yang memperbarui drama-drama seperti tahun-tahun dulu. Itu biasanya drama ini salah satu program yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar. Nah, saat ini saya berharap cerita ini bisa terus berlanjut, tidak hanya dalam 6 episode atau 8 episode, mungkin ada nanti cerita-cerita lain yang akan tetap disiarkan sebagai drama radio di radio-radio kita sebagai usaha untuk tetap eksistensi radio di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau ada drama yang bersambung, yang dinanti oleh masyarakat, masyarakat akan tetap mendengarkan dan tetap bersama dengan frekuensi radio tersebut. Adanya kerjasama seperti yang kita adakan saat ini, dan di LPPL sendiri kita itu kan menunjang dari program-program kemasyarakatan yang sifatnya baik itu edukasi, sosialisasi, dan ini kita support kalau untuk di radio. Dan kami welcome untuk putra-putra daerah atau Bung Rian lainnya nanti yang menciptakan drama-drama seperti ini.
kebudayaan sekarang ini sudah masif perkembangannya, perkembangan sangat besar. Bagaimana pengaruh-pengaruh budaya dari luar ke Indonesia, ke Minangkabau itu tidak terbendung, betul nggak? Tidak terbendung. Bahkan budaya dari luar sama budaya awak, banyak lo budaya luar tuh pakai pada budaya awak sendiri, betul nggak? Ya, apa poste Korea, poste style Barat, ya kan? Jadi yang untuk Minangkabaunya hanya sebatas ada orang Minang, hanya sebatas itu tinggalnya, ya kan? Tapi karena kebudayaan itu masif, emang dari media segala macamnya, dari lagu, dari film Barat segala macamnya, itu seakan-akan kita lebih menerima ketimbang kebudayaan kita sendiri loh. Misalnya ada pertunjukan Randai, berapa sih nonton? Datang kemari misalnya band terkenal di Indonesia, jangan. Sementara itu, salah satu penulis Muhammad Subhan menyebutkan karya sastra yang diciptakan oleh Dafrian Syaputra dari karya novel ke alih wahana drama audio merupakan gerakan luar biasa, sehingga dapat dinikmati oleh generasi milenial, terutama generasi yang mencintai sastra audio. Ia mengakui dana Indonesiana yang diluncurkan pemerintah sangat penting, khususnya untuk melestarikan sastra Indonesia. Kita berikan apresiasi kepada penulisnya, Dafrian Syaputra, yang sudah melakukan sebuah gerakan luar biasa dalam hal alih wahana karyanya dari novel ke drama audio, yang tentu saja ini merupakan suatu kegiatan bagaimana sebuah teks karya sastra bisa dinikmati oleh anak-anak milenial, terutama yang mereka cenderung pada kesenangan audio dan audio visual. Maka dana Indonesiana yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud hadirnya pemerintah di tengah-tengah seniman, penulis Sumatera Barat, sehingga karya seniman atau penulis kita itu tidak mati pada satu titik karya saja. Alih wahana sangat penting dan kita berharap nanti ini bisa terus berlanjut, tidak hanya dalam bentuk drama audio tapi juga bisa ke bentuk-bentuk alih wahana lainnya.